Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa kafa bihi ma ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam nabi hadhihi ummah wa ala alihi wa ashabil kiram walladzina tabi'uhum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Sadaqallahu alazim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini atas limpahan nikmat dan karunia serta taufiknya kita bisa mengawali hari ini dengan rangkaian aktivitas kebaikan. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya sebagai amal saleh dan menetapkan nilai pahalanya. Amin. Jemaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan, saat ini kita sudah berada di penghujung akhir tahun. Tahun Masehi akan kembali berganti. Dan tentu ini sebagai penanda waktu terkait perjalanan yang sudah kita lakukan. Perlu untuk kita sadari bahwa kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amanah terbesar yang harus kita tunaikan secara baik dalam perjalanan hidup kita. Apapun potensi-potensi yang disertakan dalam kehidupan kita, potensi hidup itu adalah amanah terbesar. Karena amanah tentu Allah Subhanahu wa taala akan memintai pertanggungjawaban atas waktu yang kita jalani dalam hidup ini. Logika ringannya, semakin panjang waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, semakin banyak amanah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal pertama yang harus kita sadari. Karena kecenderungan kita mendapatkan jatah waktu yang panjang itu lebih menyikapinya dengan kebahagiaan. Padahal seharusnya lebih mengedepankan kewaspadaan. Karena makin banyak pertanggungjawaban yang nanti akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan harus kita buktikan dengan sebaik mungkin. Sehingga karena waktu hidup adalah amanah, maka perlu untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ketika waktu yang disiapkan oleh Allah untuk setiap kita tidak kita manfaatkan secara baik, maka ini adalah indikasi ketidakbaikan kita dalam kehidupan akhirat nanti. Bisa jadi efek di dunia tidak kita rasakan, apalagi kalau hidupnya dipenuhi dengan fasilitas-fasilitas dunia.
maka merasa tidak perlu ada yang dievaluasi. Semua berjalan dengan baik-baik saja. Walaupun banyak waktu disia-siakan karena tidak memberikan efek negatif dalam kehidupan dunianya, orang cenderung santai, bahkan terus menikmati. Dia lupa ada amanah yang harus ditunaikan di setiap waktu yang ada, di setiap malam, di setiap siang harinya. Karena itu seorang ulama menyatakan al-waqtu anfasu ma'uniyat bihifdihi wa arahu ashalu ma tadi. Waktu itu adalah sesuatu yang paling harus dijaga, dimanfaatkan, diperhatikan dalam kehidupan kita. Tapi justru itu menjadi sesuatu yang dilalaikan. Bukan persoalan potongan-potongan waktu yang kita jalani, tapi kita lebih menikmati waktu tersebut dengan aktivitas-aktivitas yang kita inginkan. Ketika aktivitas tersebut sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Allah, berarti kita berada dalam kebaikan. Tapi kalau waktu yang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita bukan dipakai untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan, maka ini adalah hal yang sangat mengerikan dalam kehidupan berikutnya. Kalau kita perhatikan hukum waktu yang ditetapkan oleh Allah, itu hukum yang pasti, selalu berjalan seperti itu. Bahasa kita sehari semalam 24 jam. Yang sibuk juga 24 jam, yang santai lalai juga 24 jam. Bisa jadi ada yang produktif menggunakan waktu yang dia miliki, dan banyak yang menyia-nyiakan waktu itu berlalu. Waktu akan berjalan seperti itu tanpa pernah menunggu kita siap bekerja atau enggak, siap memanfaatkan atau tidak. Waktu tetap bergerak secara sistemik. Matahari akan terbit dan terus bergerak, nanti terbenam, besok lagi kembali seperti itu. Kita tidak bisa mempersingkat waktu, begitu pula tidak bisa memperpanjang waktu. Yang kita persingkat itu aktivitas. Sehingga waktu tidak pernah dipersingkat, tidak pernah bisa juga diperpanjang. Dia akan berjalan seperti itu. Dan akan menjadi sangat berat ketika nanti Allah Subhanahu wa ta'ala meminta pertanggungjawaban atas waktu saat kita sudah berada dalam kehidupan akhirat. Karena setiap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditanya, dipakai buat apa, diisi dengan aktivitas apa. Dan itu nanti yang akan menentukan bagaimana perjalanan kita berikutnya. Kita perlu mengingat bahwa Rasulullah SAW pernah menyatakan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Nanti di hari hisab, di mana kita dibangkitkan dari alam kubur untuk menjalani kehidupan akhirat, kaki kita tidak akan bergerak melangkah, apakah menuju ke neraka ataukah menuju ke surga.
langkah kaki kita akan ditentukan melalui jawaban atas 4 pertanyaan. Dan 4 pertanyaan itu adalah 4 potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Yang pertama adalah soal kehidupan kita. Dalam riwayat itu masa muda. Karena masa muda itu masa di mana seseorang bisa menggunakan potensi yang luar biasa yang tidak akan kembali. Dia hadir dalam masa waktu tertentu, begitu dia berlalu tidak bisa dihadirkan kembali. Allah akan bertanya, masa muda yang kita jalani diisi dengan apa? Dipakai buat apa? Kalau ternyata kita produktif dan bisa mengisinya dengan aktivitas-aktivitas kebaikan dan ketaatan, maka langkah kaki kita akan menuju ke surga. Tapi ada pertanyaan berikutnya, mungkin masa muda produktif, tapi bagaimana sisanya? Kehidupan secara total juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang orang di masa muda belum sadar, tapi di sisa waktu yang ada kemudian tersadar, dia bisa mengisi sisa waktu yang ada dengan berbagai amal-amal kebaikan. Atau bisa jadi juga sebaliknya. Begitu masa muda sudah lewat, merasa kemudian perlu istirahat, tidak perlu berpikir tentang amanah waktu yang masih diberikan. Lalu menikmati sisa umur dengan aktivitas-aktivitas yang tidak produktif. Allah tetap akan tanyakan selama kesempatan hidup itu masih kita miliki. Yang ketiga, potensi harta. Dalam hidup ini Allah juga amanahkan harta kekayaan kepada kita. Bisa jadi nilainya berbeda-beda, dan itu hak Allah, hak prerogatif yang sebenarnya tidak berhubungan dengan usaha yang dilakukan oleh manusia. Sejumlah ayat Al-Quran menegaskan, salah satunya Allahu yabsutur rizqa li'ibadihi. Allah itu melapangkan rizki kepada hamba-hambanya dan menyempitkan sebagian. Bukan soal kita berusaha keras sehingga menjadi kaya raya, tapi kaya miskin sebenarnya bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang usaha bisa jadi memiliki hubungan dan korelasi. Karena itu bicara soal harta, pertanggungjawabannya 2. Allah akan bertanya dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita pakai. Karena bisa jadi ada upaya manusia di sana. Kalau kehidupan kita nggak pernah bisa mengendalikan. Allah yang ngasih, Allah yang menghentikan. Tapi kalau soal harta, Allah bertanya tentang 2 hal. Dari mana kita dapatkan, apakah dari jalan halal ataukah haram. Kemudian kemana kita pakai, apakah di jalan yang dibenarkan atau pelanggaran. Dan amanah yang keempat, pertanyaan yang keempat adalah tentang ilmu pengetahuan. Bisa jadi dalam menjalani hidup ini kita mengalami banyak hal, kemudian belajar banyak hal. Dan sudah seharusnya memang setiap kita harus belajar setiap waktu. Karena belajar menggunakan potensi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan
Itu kewajiban setiap kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam kondisi tidak tahu. Tapi Allah berikan kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk melihat, kemampuan untuk berpikir, ada hati, ada akal, dan Allah akan tanya semua potensi itu, apakah sudah dipakai untuk mendapatkan pengetahuan atau tidak. Begitu mendapatkan pengetahuan, Allah Subhanahu wa taala juga tanya, pengetahuan yang sudah dimiliki dipakai atau tidak. Kenapa? Karena faktanya banyak di antara kita yang tahu banyak hal. Tahu mana baik, mana buruk. Tapi tidak selalu tertarik melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Kalau kita coba cermati, kalau setiap kita yang tahu kebaikan kemudian melakukan itu, tahu keburukan kemudian meninggalkan itu, kehidupan ini berubah secara total, akan secara drastis. Setiap ilmu yang kita miliki kemudian kita amalkan, akan terjadi perubahan besar. Tapi faktanya tidak begitu. Kita banyak tahu tentang kebaikan, tapi yang kita lakukan hanya sebagian. Kita tahu banyak keburukan, tapi tetap saja kita lakukan. Sehingga Allah akan menanyakan itu dengan ilmu yang kita miliki, apakah kita amalkan atau kita ajarkan kepada orang lain, supaya orang lain juga bersama-sama dengan kita melakukan kebaikan, atau ilmu itu kita biarkan begitu saja. Kadang orang mencari ilmu hanya untuk memilikinya, bukan untuk mengamalkannya. Padahal ada amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pertanyaan terkait 4 potensi ini akan menentukan langkah kita, apakah ke surga ataukah ke neraka. Sehingga perlu untuk kita perhatikan bahwa amanah waktu begitu besar, dan kita harus berusaha sebaik mungkin untuk bisa menjalankan amanah di dalam. Di dalam ayat Al-Quran ada ayat yang perlu untuk menjadi evaluasi kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Dalam surat Al-Furqan ayat 62. Ayat ini kalau terjemahannya, dan dialah Allah yang menjadikan siang dan malam itu datang silih berganti. Begitu siang habis, datang malam. Malam habis, datang siang, terus berjalan. Dan itu yang menjadi kehidupan kita. Liman arada ayyadzakar au arada syukur. Allah menyebut 2 amanah terkait dengan pergantian siang dan malam. Yang pertama, harus ada pelajaran yang kita dapatkan, dan harus ada kesyukuran yang kita tunaikan. Kenapa siang dan malam itu datang silih berganti? Supaya kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan waktu yang kita jalani. Kemudian kita bisa menunaikan kesyukuran atas potensi waktu yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Kesyukuran itu dalam pandangan para ulama yang paling hakiki adalah menggunakan nikmat Allah untuk bertakarrub kepada Allah. Kalau kita bersyukur dengan waktu, maka pertanyaannya, apakah waktu itu kita pakai untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Kalau kita bersyukur atas harta, pertanyaannya, apakah harta itu kita pakai
untuk mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Kalau iya, berarti benar bersyukur. Kalau tidak, berarti bukan bersyukur. Allah yang ngasih fasilitas, tapi kita pakai justru untuk menantang Allah atau untuk melanggar peraturan-peraturan Allah. Itu namanya kufur nikmat. Ayat ini dalam pandangan para ulama, sejumlah penafsir menyatakan ayat ini mengandung perintah bahwa di setiap siang dan malam itu ada amanah, ada amalan yang harus kita tunaikan dan jangan ditunda. Ketika kita berada di siang hari, dari pagi sampai sore, ada amalan-amalan yang harus kita tunaikan bersamanya. Jangan sampai ditunda ke malam. Begitu kita di malam hari, jangan menunda amalan-amalan malam itu ke siang hari. Apalagi yang diwajibkan. Katakan sholat duhur, gak bisa ditaruh di ba'da maghrib, harus di siang hari. Sholat asar juga harus di siang hari, di sore hari. Ada amanah waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, ada amalan pada waktu tersebut yang harus kita lakukan. Tidak boleh ditunda ke waktu berikutnya. Begitu juga ketika kita di malam hari, ada amalan-amalan yang harus kita tunaikan di waktu itu sebelum berganti siang hari. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini mengandung perintah, mohonlah ampunan atas dosa yang terjadi atau yang dilakukan di siang hari sebelum berganti malam hari. Dan mohonlah ampunan atas dosa yang terjadi di malam hari sebelum berganti siang hari. Sehingga ayat ini bisa menjadi landasan utama pentingnya evaluasi dalam hidup ini. Sebenarnya momennya bukan momen pergantian tahun, tapi momen evaluasi itu adalah momen pergantian siang dan malam. Supaya evaluasinya juga efektif dan betul-betul akurat. Dari subuh hingga maghrib mungkin kita masih bisa melihat rekaman hidup kita. Tapi kalau setahun, dijamin nggak tahu apa yang sudah kita lakukan dalam 1 tahun yang lalu. Bagaimana cara mengingatnya? Mungkin hal-hal yang besar saja dan kebanyakan lewat. Sehingga Allah perintahkan evaluasi hidup itu dilakukan di setiap pergantian siang dan malam. Kita bisa melihat rekaman perjalanan hidup kita. Apakah amanah di potongan waktu itu kita sudah tunaikan atau tidak? Apakah ada dosa di dalamnya sehingga harus kita mohon ampunannya atau tidak? Dan kalau bicara dosa, nampaknya tidak ada hari tanpa terjadi dosa di dalamnya. Sehingga istighfar itu memang menjadi amalan harian bagi hamba-hamba yang beriman. Dia harus menyadari setiap potongan waktu ada perilaku yang salah yang terjadi di dalamnya sehingga harus bertobat. Ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis itu, aku membuka tangan kananku di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa di malam hari. Dan aku membuka tangan kananku di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa di siang hari.
Artinya dosa itu jangan dibiarkan terlalu lama dan belum dimintai pengampunannya. Walaupun dosa seringkali kita tidak merasakan efek buruknya. Dalam kehidupan dunia ini tidak setiap dosa dibalas oleh Allah. Dan itu plus minus ya. Bisa positif, bisa negatif, tergantung kita. Positifnya itu, kenapa Allah menunda balasan dosa itu tidak langsung? Supaya kita menyadari sendiri, lalu memperbaikinya. Ada kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah. Karena kalau setiap kita diperlakukan oleh Allah berdasarkan amalan, gak ada yang layak untuk hidup. Setiap dosa langsung terkena, berarti mati semuanya. Sehingga Allah tunda efek dari perilaku kesalahan kita itu karena Allah ingin memberikan kesempatan. Yang mau bertobat, silahkan bertobat. Yang tidak mau, ya silahkan tanggung sendiri. Memang hari ini tidak ada efeknya. Tapi ada hari di mana seluruh catatan dosa itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan kehidupan akhirat. Kadang memang Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita. Ada musibah yang dihadirkan karena kita selalu berada dalam kelalaian. Tujuannya supaya kita sadar bahwa ada dosa yang kita lakukan sehingga terjadi musibah keburukan dalam kehidupan kita. Tujuannya supaya kita menyadari dan merasa perlu untuk kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejumlah ayat Al-Quran menyatakan itu. Sehingga itu yang bisa juga kita pakai untuk menyikapi musibah. Saat ini saudara-saudara kita terkena musibah. Dan bisa kita urai kenapa musibah itu terjadi. Salah satu ayat Al-Quran menyatakan bima kasabat aydin nas. Itu disebabkan oleh ulah tangan manusia. Ada kontribusi kesalahan yang kita lakukan di balik musibah itu. Allah ingin menimpakan keburukan dalam kehidupan kita karena sudah ada perilaku buruk yang terjadi sebelumnya. Dan tanpa dia sadari. Tetap saja melakukan pembalakan hutan semaunya sendiri. Ketika kelalaian terus berlangsung, Allah timpakan sesuatu supaya sadar. Bagaimana yang tidak melakukan? Tidak ada masalah karena Allah tidak pernah mendalimi hambanya. Kalau orang-orang yang terkena musibah itu tidak punya kontribusi keburukan atas musibah yang ada, maka mereka akan diperlakukan oleh Allah atas musibah yang menimpanya dengan menggugurkan catatan-catatan dosanya. Sehingga kalau orang terkena musibah bukan karena kesalahannya, itu cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang ada, dosa-dosa yang lain. Atau kalau katakan dia tidak punya dosa, Allah ingin meninggikan derajatnya, menambahkan pahalanya. Sehingga tidak ada kata kezaliman yang terjadi dalam kehidupan hamba-hamba Allah. Sehingga kembali kepada soal waktu. Ketika kita ingin mengevaluasi perjalanan hidup dengan potensi waktu yang diberikan oleh Allah, maka yang harus kita perhatikan pertama kali adalah apa tujuan hidup yang diamanahkan oleh Allah kepada kita. Sehingga itu akan menjadi prioritas utama kita menilai perjalanan ini.
Karena kalau orang misalnya orientasinya kekayaan, maka bisa jadi dia evaluasi, wah tahun kemarin omset saya sekian, tahun depan harus sekian. Karena orientasi kekayaan. Nah, terkait dengan tujuan hidup ini, kita sebagai hamba yang beriman, Allah sudah memberikan informasi bahwa setiap kita diciptakan oleh Allah, diberikan masa waktu untuk hidup di muka bumi ini. Ada amanah, ada tujuan yang diinginkan oleh Allah. Tapi tujuan itu kalau dalam pandangan para ulama disebut sebagai iradah syar'iyah, keinginan dalam konteks syariat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Itu keinginan syariah. Artinya, kalau ada hamba manusia maupun jin melakukan tugas itu, maka Allah mencintainya dan Allah meridhoinya. Tapi kalau tidak melakukan, berarti Allah memurkainya, tidak meridhoi pilihan hidupnya. Karena ada keinginan Allah yang pasti terjadi, ada keinginan Allah yang tidak harus terjadi. Kalau soal kejadian alam semesta, itu para ulama menyatakan takdir yang harus terjadi. Karena takdir di alam semesta itu berdiri di atas hukum kausalitas. Makanya kalau bencana alam itu pasti kalau dikaji secara ilmiah pasti ada penyebabnya. Tidak tiba-tiba terjadi. Karena hukum alam semesta ini dibuat oleh Allah di atas hukum kausalitas. Tapi kalau takdir yang berhubungan dengan aturan syariat itu tidak harus terjadi. Sehingga Allah ingin jin dan manusia yang diciptakan untuk beribadah, faktanya tidak banyak yang melakukan itu. Ya. Dan kita sebagai hamba yang beriman harus menyadari bahwa itu adalah tujuan penciptaan kita. Sehingga beribadah harus menjadi objek yang kita evaluasi saat kita melakukan refleksi perjalanan hidup. Bagaimana kualitas ibadah kita. Kita ambil contoh misalnya sholat. Cara ibadah tentu sangat luas, baik yang mahdhah, yang ritual maupun yang ghairu mahdhah. Seringkali kalau bicara sholat, apa yang kita lakukan itu berdasarkan ilmu kita di saat kita masih kecil. Bisa dicek ya. Kalau dulu di sekolah dasar kita belajar praktek sholat, bisa jadi ilmu itu yang kita pakai sampai tua. Jarang yang menambah pengetahuannya. Pokoknya itu yang saya pelajari waktu saya di SD, waktu saya di MI gitu. Nggak pernah diperbaiki, dikoreksi, ditingkatkan di level-level berikutnya. Kecuali mereka yang katakan jalur pendidikannya agama gitu ya, yang kemudian terus ada peningkatan. Tapi kebanyakan orang bicara soal kualitas ibadah ditentukan oleh materi pelajaran yang dia dapatkan saat masih kecil. Taunya itu terus itu saja dan merasa aman-aman saja gitu. Tidak merasa perlu untuk meningkatkan. Padahal itu adalah tujuan hidup kita. Orientasi tertinggi yang harus disadari oleh setiap kita. Sehingga ketika kita melakukan evaluasi perjalanan hidup, bagaimana kualitas ibadah kita, bagaimana kedekatan kita dengan Allah,
Karena itu yang nanti akan menentukan seperti apa nasib kehidupan kita di akhirat. Soal fasilitas-fasilitas yang lainnya, itu Allah yang memberikan, sehingga bisa jadi prestasi, bisa jadi tidak. Orang kaya dengan kekayaannya bisa meraih catatan prestasi yang tinggi, yang bisa jadi tidak bisa dicapai oleh orang miskin. Tapi orang miskin juga bisa mencapai prestasi tertentu yang tidak bisa dicapai oleh orang kaya. Sehingga peluang berprestasi tidak selalu hanya berpihak kepada mereka yang kaya, sebagaimana kebanyakan persepsi kita, tapi dalam kemiskinan, dalam kekurangan juga ada peluang untuk berprestasi. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, orang yang hidupnya miskin, hisabnya di akhirat ringan, sehingga masuk surganya lebih dulu 500 tahun sebelum orang kaya. Nah, kalau orientasi kita masuk surga lebih cepat, berarti berharap kekayaan menjadi nggak relevan. Walaupun itu tadi sekali lagi bukan pilihan kita, Allah yang ngasih itu. Allah yang memberikan kekayaan kepada sebagian hamba secara berlebih dan menyempitkan sebagian hamba yang lain. Sehingga Allah yang berhak menentukan. Sehingga ketika kita melakukan refleksi perjalanan hidup, apa tujuan hidup kita? Sudah tercapai atau belum? Bagaimana tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk bisa sampai pada posisi terbaik dengan potensi waktu yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menggunakan momen 1 tahun terakhir ini, seperti apa aktivitas kita, bagaimana kualitas ibadah kita, bagaimana kita merasakan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi objek evaluasi yang sangat penting. Bicara soal waktu yang sangat potensial di dalam menentukan nasib kita di akhirat, maka kita memang dituntut untuk bisa mengatur waktu ini seefektif dan seefisien mungkin. Apalagi kalau katakan potensi-potensi yang lain sudah menurun, potensi fisik menurun, sudah tidak muda lagi, bisa jadi fisik sudah sakit-sakitan misalnya. Maka dalam hal ini bagaimana menggunakan sisa waktu yang ada dengan efektif dan efisien. Mungkin amal-amalannya tidak harus yang bertumpu pada fisik. Kalau orang tidak kaya, jangan cari amalan yang bertumpu pada harta, karena tidak mungkin. Tapi gunakan waktu yang ada, sesuaikan dengan potensi yang masih diberikan oleh Allah. Karena begitulah perjalanan manusia ya. Dalam surat Ar-Rum ayat 54 Allah tegaskan, Allah ciptakan kalian itu dalam kondisi lemah. Setelah lemah itu menjadi kuat. Setelah kuat menjadi lemah kembali. Dan setelah itu selesai. Ini perjalanan waktu manusia kalau lengkap gitu ya, kalau utuh. Karena kadang-kadang Allah panggil dia dalam kondisi lemah yang pertama. Sebelum lemah yang kedua, masih kecil dipanggil. Ada orang dipanggil oleh Allah justru di puncak kekuatannya, di puncak kekayaannya, di puncak kesehatannya. Ya Allah berhak untuk memanggil kapan saja gitu ya. Tapi rangkaian kondisi ini harus kita sadari. Ketika kita masih lemah yang pertama, kita punya obsesi, bertambah waktu, bertambah kuat fisik kita. Sehingga kita harus punya rencana. Hari-hari berikutnya, hari-hari yang lebih menjanjikan. Karena potensi kita akan bertambah dan bertambah.
Masa muda masa yang sangat efektif untuk bisa mencatatkan prestasi terbaik. Karena dalam hadis Rasul menyatakan 7 orang yang nanti di hari kiamat mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan. Itu salah satunya adalah pemuda yang sudah mampu menunjukkan ketaatan kepada Allah. Karena itu prestasi. Kalau sudah tua bukan prestasi gitu ya. Sudah seharusnya. Masa muda banyak hal yang banyak pilihan di hadapannya, tapi dia memilih taat kepada Allah. Sehingga itu prestasi. Sehingga bagi sebagian kita yang sedang menuju masa kuat, harus memunculkan banyak obsesi untuk bisa mencetak prestasi-prestasi yang layak dibanggakan di hadapan Allah. Tapi ketika masa kuat itu sudah kita lewati, kita masuk masa lemah yang kedua, maka kita harus menggunakan potensi yang ada itu dengan sebaik mungkin. Bisa jadi sudah tidak muda, sudah tidak kuat fisiknya, tapi punya potensi harta kekayaan. Sangat dimungkinkan perjalanan hidup seperti itu. Waktu muda, sehat, dia bekerja dengan serius, dia sibukkan diri dengan berbagai aktivitas. Begitu masuk usia tidak lagi muda, tidak lagi kuat, dia punya potensi harta kekayaan. Dan itu bisa dipakai untuk terus mencatatkan prestasi di hadapan Allah. Kalaupun semuanya sudah tidak ada, sudah tidak muda, tidak lagi sehat, tidak kaya, tidak juga punya banyak kesempatan, terakhir tuh yang penting masih hidup. Selama masih hidup berarti masih bisa melakukan sesuatu. Karena kalau sudah mati, selesai. Tidak ada kesempatan lagi yang tersisa buat kita. Karena itu, untuk mengoptimalkan waktu, kita harus memilih aktivitas atau amalan-amalan yang orientasi akhiratnya lebih menguntungkan. Nilai pahalanya jelas. Tidak lagi orientasi dunia, karena belum tentu kita punya kesempatan untuk merealisasikan obsesi itu. Dan hal yang sangat penting, berdoa memohon kepada Allah. Itu menjadi langkah yang sangat tepat. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan sebenarnya kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berdoa dan bermunajat mohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk bisa memanfaatkan waktu, itu menjadi sumber energi kita. Ketika kita sandarkan kepada Allah, kita akan merasa kuat, kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memang yang menjanjikan itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius ingin berjalan di atas jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan itu. Kami akan berikan kekuatan itu. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah akan selalu menyertai orang-orang yang terus berusaha berbuat kebaikan. Sehingga ini menjadi sebuah refleksi yang harus kita munculkan, karena waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada saatnya diambil. Dan ketika diambil bukan hanya kita kehilangan waktu, tapi waktu yang pernah membersamai kita bisa menjadi beban dalam kehidupan akhirat kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengingatkan, tidak ada satu hari pun di mana matahari terbit membersamai kita, kecuali dia akan mengingatkan kepada kita, saya adalah makhluk Allah yang baru diciptakan untuk membersamaimu.
dan aku akan menjadi saksi atas apa yang kamu lakukan. Karena itu lakukanlah kebaikan bersamaku, supaya aku akan membantumu nanti di hari kiamat. Aku kalau sudah pergi tidak akan pernah kamu lihat kecuali nanti di sana. Begitu siang itu selesai, malam masuk, malam mengatakan hal yang sama. Aku adalah makhluk Allah yang baru diciptakan untukmu, dan akan menjadi saksi nanti atas amal-amal yang kamu lakukan. Kalau aku sudah pergi, kau tidak akan pernah ketemu lagi kecuali nanti. Hingga setiap siang dan malam yang membersamai hidup kita akan menjadi saksi di pengadilan Allah. Apakah hadir memberikan pembelaan ataukah justru memberatkan? Kalau kita lakukan kebaikan bersamanya, dia akan hadir sebagai saksi yang membela kita. Tapi kalau kita lakukan keburukan bersamanya, dia akan menjadi saksi atas keburukan yang kita lakukan, dan itu akan lebih memberatkan. Sehingga waktu yang masih diberikan oleh Allah memang harus kita syukuri, dalam arti kita pakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita waspadai, jangan sampai waktu itu menjadi saksi yang memberatkan kita dalam kehidupan akhirat, karena kita salah memilih amalan-amalan bersamanya. Nampaknya cukup dulu, banyak hal yang perlu untuk kita munculkan terkait dengan refleksi perjalanan hidup ini, supaya hari-hari ke depan lebih efektif, lebih efisien, kita bisa merancang nasib kehidupan akhirat kita membahagiakan. Karena kesempatan kita untuk merancang akhirat itu ketika kita masih hidup di dunia. Karena kalau sudah tidak di dunia, kita tidak bisa merancang lagi kehidupan akhirat kita seperti apa. Nasib kita ditentukan oleh amal-amal yang sudah kita lakukan sebelum. Demikian untuk selanjutnya, silakan dipertajam, mungkin ada hal-hal yang perlu untuk kita bicarakan lebih lanjut, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.